wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Cynthia, NPM 1811000342. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang sebuah pembelajaran RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yang pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Jika doanya sudah selesai, Ibu akan mengecek kesiapan dari kalian untuk belajar. Baiklah, di sini siapa yang tidak masuk sekolah? Oke, baiklah, kalau semuanya masuk. Kerapiannya hari ini harus rapi ya. Ibu kemarin kan udah bilang jaga kerapian kalian saat belajar. Baiklah, selanjutnya tema kita belajar yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Ada pun tahap-tahap belajar kita, yaitu meliputi pengamatan, menanyakan, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Siswa-siswa, baiklah, di sini kita akan belajar tentang mengenai benda di sekitar. Benda itu terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu seperti hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Selain benda hidup, ada juga benda yang tak hidup seperti batu, air, udara, sepatu, meja, papan tulis, spidol yang ada di sekitar kita. Seperti di udara ini walaupun dia tidak hidup, tapi kita membutuhkan udara. Jika kita tidak mempunyai udara, kita tidak bisa hidup di dunia. Sedangkan air itu banyak kegunaannya, untuk kita mandi, untuk kita minum. Kalau kita tidak minum, kita bisa meninggal. Kita sepatutnya manusia bersyukur karena kita udah diciptakan oleh Allah dan termasuk benda hidup. Manusia itu termasuk benda hidup karena bisa bergerak, bernapas, makan, minum. Atas rahmat Allah ini, sebagai benda hendaknya bersyukur dengan cara memelihara alam, menjaga udara, mengurangi polusi, menjaga air dengan menggunakan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, menggunakan matahari. Banyak lagi, seperti meja digunakan untuk menulis, kursi untuk duduk. Banyak kegunaan dari benda-benda yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda tak hidup. Iya. Baiklah anak-anak, untuk lebih memperjelas benda hidup dan benda tak hidup, kita akan keluar kelas dan melihat apa saja yang ada di sekitar kita, benda-benda hidup dan benda-benda tak hidup. Baiklah, kita akan mengamati benda hidup dan benda tak hidup. Baiklah, seperti papan tulis. Papan tulis ini benda tak hidup karena dia tidak bergerak kecuali digerakkan oleh manusia. Seperti kalau tumbuh-tumbuhan itu termasuk benda hidup. Seperti hewan, ayam, kambing, benda hidup karena mereka memerlukan udara, memerlukan makan, memerlukan air. Dia memerlukan suatu untuk hidup seperti udara tadi. Sedangkan seperti benda tak hidup, kursi tidak bisa bergerak dan dia tidak memerlukan udara, tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan air, dan tidak memerlukan keperluan lainnya untuk hidup. Karena itu benda yang tak hidup.
kita akan mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Kita akan membuat tabel. Kita akan mengelompokkan benda hidup. Benda hidup itu apa saja? Yang pertama, manusia. Selain manusia, hewan. Hewan itu termasuk benda hidup. Hewan itu terdapat banyak ya, seperti ayam, kambing, kucing, banyak ya. Dan terakhir ada tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk benda hidup karena mereka memerlukan oksigen. Kalau benda tak hidup, meja, kita ambil yang ada di sekitar kita. Kursi, meja, kursi, spidol juga termasuk. Buku, pena, dan banyak lagi. Nah, ini adalah pengelompokan, contoh dari pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup. Adalah yang masih keliru. Jika masih ada yang keliru, bisa ditanyakan kepada ibu. Apa, semisal bingung, ini benda hewan ini benda hidup apa-apa, yang di rumah misal, ini benda hidup apa tak hidup, itu bisa nanti ditanyakan sama ibu jika kalian tidak masih belum mengerti. Ini sudah paham. Kalian di dalam buku kalian ada gambar benda hidup dan benda tak hidup. Di situ kalian bisa gunting dan kalian masukkan ke dalam box yang ibu sudah siapkan. Di sana ada 2 box, benda hidup dan benda tak hidup. Nah, nanti kalian kasih nama kalian, terus masukkan yang mana kalian. Semisal nih, si kamu dapat benda tak hidup. Di dalam kotak itu ada tulisan benda tak hidup. Kalian masukin ke khusus benda tak hidup. Untuk yang khusus dapat gambar benda hidup, kalian masukkan ke kotak benda hidup. Kalian mengerti? Dan benda tak hidup ini nanti kita akan minggu depan nanti kita akan bahas tentang pengelompokan dan ciri-ciri pengelompokan untuk fungsi dari benda hidup dan benda tak hidup itu. Nanti kita minggu depan kita belajar tentang pengelompokan bendanya ya. Baiklah, untuk latihan nanti kalian buka halaman 176 untuk latihan di rumah. Di situ ada 1 sampai 5. Nanti kalian jawab dan minggu depan kalian kumpul ke ibu ya. Setelah itu kita di sini siapa yang sudah hafal dari bilangan 61 sampai 80. Jika sudah hafal, di sini ibu akan menuliskan angka 61 sampai 80. Baiklah, di sini ada bilangan 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ibu rasa di sini
bilangannya 61. Ditulis jadinya 61. Jika 80, ditulis dulu 8 terus 10. Jadi disatuin 80. Seperti itu cara menulis bilangan dari 61 sampai 80. Ditulis 61, 61, 62. Kalian belajar aja di rumah nanti. Kalian menulis, cara menulis bilangan seperti ini. Kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Angka bilangan yang terkecil yaitu 61. Angka urutannya paling besar berarti mulai dari 80 sampai ke 61. Seperti itu. Jika kita lihat dari bilangan terkecil dan bilangan terbesarnya, kita lihat dari sini. Misalnya 80 sama 61 ya paling besar itu 80. Jadi bilangan terbesarnya itu 80. Jika bilangan terkecilnya itu 61. Seperti itu dilihat dari angka. Kalian sudah bisa mengurutkan dari angka bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Jadi anak-anak dapat disimpulkan benda hidup dan tak hidup. Benda hidup, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Jika benda tak hidup seperti yang ada di sekitar kita, papan tulis, meja, kursi, buku, pena, itu benda yang tak hidup karena tidak memerlukan oksigen. Kita sepatutnya manusia bisa menjaga dari apa yang diciptakan oleh Allah, seperti tumbuhan kita jaga, kita bersihkan, kita siram, kita sampah-sampah alam ini jangan sampai kotor, airnya dibutuhkan, jika dibutuhkan seperlunya, jangan berlebihan. Apakah ada yang ingin bertanya dari materi kita hari ini? Tidak ada yang baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari hasil belajar kita pada pagi hari ini. Kita kan tadi ada latihan ya, minggu depan kita kumpul dan akan ibu koreksi, dan minggu depan kita akan belajar tentang pengelompokan benda hidup dan tak hidup ya, dan kegunaannya. Baiklah, sekian dari pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai di rumah kalian pelajari lagi dan kalian membaca buku kalian. Sekian dan baiklah, doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas dan doanya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baiklah, sekian saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.